Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, mengapa orang jahat masih tanpa berhasil? Mengapa dunia masih penuh ketidakadilan? Jika Engkau berkuasa, mengapa Engkau tidak segera menyingkirkan semua kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan itu telah hidup di hati manusia sejak dahulu. Melalui 3 perumpamaan yang sederhana, Yesus tidak memberikan jawaban yang mudah. Sebaliknya, Ia mengundang kita melihat dunia dengan mata Allah. Sebab Allah bekerja dengan cara yang seringkali berbeda dari harapan manusia. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita hidup di dunia yang belum selesai dipulihkan, masih ada kejahatan di samping kebaikan. Masih ada air mata di tengah sukacita. Bahkan di dalam hati kita sendiri, kasih kepada Allah sering bergumul dengan ego, ketakutan, dan kelemahan. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak secepat keinginan kita, namun Injil hari ini memperlihatkan wajah Allah yang penuh kesabaran. Ia tidak menyerah terhadap manusia, Ia tidak tergesa-gesa menghukum. Ia terus bekerja dengan kelembutan yang mengubah hati dari dalam, sebagaimana ragi bekerja tanpa suara, demikian pula rahmat Allah seringkali bekerja tanpa kita sadari. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, namun Tuhan tidak pernah berhenti menumbuhkan benih kerajaan-Nya. Allah tidak selalu bekerja dengan cepat, tetapi Ia selalu bekerja dengan setia. Benih yang dipelihara oleh kasih-Nya pasti akan menghasilkan panen pada waktunya.